Kalau saya lihat sih akan terus berlanjut ya, karena kita lihat apa namanya sebenarnya sejak Oktober itu dia sudah menembus pola konsolidasi yang terjadi sejak awal tahun ya, dan kemudian memang dalam beberapa minggu terakhir sempat juga dia konsolidasi lagi antara 6.500 dengan 6.700 gitu ya, dan eh, hari kemarin dan hari ini itu sudah mulai melanjutkan kenaikannya. Jadi saya lihat ini memang eh, apa namanya pola bullish ya yang akan berlanjut ya, Mhm. di dalam Masih akan 2 bulan berlanjut terakhir ini. ya, Masih masih akan masih terus akan berlanjut. berlanjut. Ya, masih akan terus berlanjut Ya, untuk pergerakan IHSG juga dalam one month begitu kita lihat di 6732 untuk pergerakan indeks harga saham gabungan tentunya. Dan bisa dikatakan dengan penguatan indeks harga saham gabungan, akankah Anda melihat akan diburu begitu saham-saham yang berada di blue chip atau seperti apa? ya otomatis ya, karena bobot utama indeks apa namanya IHSG ya, kalau kita lihat kan IHSG sudah menjadi bullish, maka tentu yang itu apa namanya isi daripada indeks kita itu ya bobotnya kan di blue chips, dan blue chips itu akan dikejar atau dibeli oleh portfolio manager, paling tidak oleh institusi, karena kalau indeksnya melaju kencang sementara mereka tidak punya saham-saham blue chip, tentunya mereka akan kinerjanya kalah ya daripada indeks, dan itu berita buruk buat mereka. Jadi mau nggak mau mereka yang belum punya, kalau sudah punya sih nggak masalah ya, itu akan masuk ke blue chip. Mhm. Pak Alfati mengingat hari ini ada saham atau IPO saham begitu yang baru yaitu Mitratel yang hari ini bisa dikatakan melakukan IPO dan juga dalam waktu dekat ada sejumlah calon emiten lainnya yang akan IPO. Seberapa besar Anda melihat sentimen IPO saham ini atau IPO dari emiten-emiten ini akan mendorong penguatan indeks harga saham gabungan? Ya, kalau memang bobotnya besar tentu akan ikut ngaruhi gitu ya. Eh, dan apa namanya memang ada beberapa yang market cap-nya besar ya dan akan. Nah, kalau kita lihat apa namanya umumnya saham-saham yang IPO itu memberikan kinerja positif ya, paling tidak dalam awal-awal IPO. Memang ada beberapa yang belum perform gitu ya. Sehingga kalau kita lihat minat orang untuk melakukan pembelian IPO masih cukup tinggi, dan ya itu positif sih buat indeks kita gitu. Nah, kita lihat dulu ada top 10 stocks by trading value. Itu ada BBRI, sektor perbankan, Bank Neocommerce atau BBYB, perbankan juga, BBCA, perbankan juga, TLKM, masuk ke sektor bisa dikatakan telco begitu ya. Bank Jago atau ya Bank Jago ini juga masuk ke sektor perbankan, Arto, Cepro, Sentral Proteina Prima, ini masuk ke consumer ya kalau saya tidak salah begitu Cepro. Lalu ada BMRI, perbankan juga, Care, Metro Healthcare, Kesehatan, BNBA, Bumi Arta, ini perbankan, dan MDKA pertambangan. Hampir dilihat rata-rata adalah sektor perbankan atau finansial begitu ya, yang menjadi top 10 stocks by trading value dari 15 sampai dengan 19 November 2021. Anda melihat memang sebagai backbone pergerakan IHSG, sektor perbankan ini masih cukup menarik juga kah? Iya, otomatis. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sektor perbankan tuh bobotnya masih paling tinggi ya di indeks kita. Jadi ketika kemudian saham perbankan ini mengalami kenaikan, itu yang mendorong indeks kita mulai menjadi tren naik kembali kan, yang kita sampaikan tadi. Jadi otomatis ya, dan mungkin yang menarik adalah bahwa eh, dari saham-saham yang eh, cukup tinggi apa namanya yang menjadi bobot ini, mungkin hanya beberapa saja yang terkait dengan eh, new economy begitu ya. Jadi ini juga menarik karena saham-saham new economy mulai masuk juga di dalam trading value. Jadi memang mau nggak mau kita harus akui bahwa dengan adanya pandemi setahun, eh, ya hampir lebih ya setahun, itu kemudian menyebabkan adanya perubahan perilaku, dan ini direspons dengan apa namanya reaksi di pasar saham. Mhm.
Pak Fatih, kalau kita lihat juga bahwa di top 10 stocks by trading value ini kan rata-rata sektor perbankan dan bisa dikatakan kinerja-kinerja emiten-emiten perbankan di kuartal 3 sudah mulai ada perbaikan. BPRI, lalu BBCA, lalu BMRI. Anda melihat sebenarnya seberapa besar kinerja emiten ini akan menjadi dorongan bagi indeks harga saham gabungan? Ya, untuk pergerakan-pergerakan jangka pendek memang dipengaruhi oleh berbagai hal jangka pendek ya, rumor, sentimen dan lain sebagainya, psikologi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara untuk long term dan kalau kita lihat bahwa ISG sudah mulai dalam bullish yang lebih jangka panjang ya, tentu itu harus dipengaruhi oleh kondisi fundamental ya. Jadi nggak mungkin juga seperti saham-saham chips terutama perbankan ini yang eh, mulai bergerak dalam pola-pola uptrend jika tidak didukung oleh kondisi fundamentalnya. Jadi memang laporan-laporan keuangan itu yang menjadi salah satu katalis ya, menyebabkan saham-saham ini mulai bergerak menjadi uptrend. Oke, kita jawab dulu Pak Al-Fatih, masih ada tidak Pak saham blue chip yang harganya masih terjangkau Ya, dan baik. potensi cuannya masih cukup besar juga? Ya, kalau saya ngelihat ya seperti apa namanya BRI ini baru mulai bergerak naik ya. Dia sekarang kan tutupnya di dia 4.300-an ya. Ini masih punya potensi ke arah 4.600 ya. Kemudian barangkali TPIA juga dia di 7.000-an ini 7.000 sekian ya. Nah, ini masih punya potensi ke arah 8.000 sampai 8.100 ya. Kemudian eh, coba saya lihat dulu. United Tractor juga ini baru mulai bergerak ya, dia masih flat ya sejak awal November, tapi udah mulai keluar dari penurunannya dari Oktober. Jadi ini juga punya potensi, cuman mungkin agak mahal ya 20.000. Baik, kemudian eh, Tower, Tower sih kelihatannya ya ada potensi ya, dia sekarang masih 1.200-an, dia punya potensi ke arah 1.300, bahkan kalau tembus 1.300, dia masih punya potensi untuk naik lebih jauh lagi. Mhm. Oke, itu dia yang tadi Anda katakan. Selanjutnya kita bacakan lagi pertanyaan sosmed dari @dede_ismi. Saya masih bertahan di UNVR atau Unilever, kira-kira bagaimana nasibnya hingga akhir tahun ini? Tahan atau lepas? Baik, dia punya potensi kenaikan tuh ke arah 5150 sampai dengan 1.300 ya. Kenaikan di atas itu mungkin perlu kita lihat dulu bagaimana reaksi market di level-level tersebut ya. Dan kalau misalnya modal Anda masih apa namanya, kalau memang sudah apa Anda belinya di level-level bawah, tentunya di level-level itu bisa dikurangi dulu porsinya, eh, mungkin akan jadi konsolidasi. Tapi kalau level-level tersebut 5150 sampai dengan 5.300 tembus, dia punya potensi upside sampai ke 6.000. Mhm. Oke, banking memang masih menjadi menarik begitu, apalagi utamanya ketika beberapa emiten-emiten perbankan melakukan aksi korporasi atau mungkin melakukan stock split juga, utamanya mungkin kalau BBNI deh, saya pertanyakan BBNI. Menurut Anda BBNI seperti apa sih arah pergerakan atau mungkin dari beberapa katalis termasuk diantaranya adalah rencana melakukan aksi korporasi termasuk mencaplok Bank Mini untuk menjadi bank digital BBNI. Anda melihat seperti apa? Ya, sebenarnya sejak akhir-akhir Oktober ya, atau pertengahan Oktober, itu dia sudah melampaui harga tertingginya sejak apa namanya Maret ya. Jadi Maret itu kan harga terendah 2020 ya, Maret 2020 itu kan puncak, bukan puncak ya, tapi bottom dari market gitu ya. Nah, ketika itu sempat mencapai puncaknya di akhir 2020, tapi kemudian kan terkoreksi. Nah, dalam sebulan terakhir ini harga sudah BNI udah di atas level itu ya. Jadi ini udah level baru. Dia memang sedang bergerak naik, ada kemungkinan menguji harga-harga tertinggi di akhir tahun 2019 ya. Jadi di apa namanya apa namanya masih ada kemungkinan lah naik gitu ya. Saat ini dia di sekitar 7.200 gitu ya. Koreksi wajar mungkin di sekitar 6.800. Potensi kenaikannya tuh akan menguji lagi 8.000, 8.500. Ya.
Oke, 8.000 sampai dengan 8.200 ya Anda melihat ini adalah potensi. Sekali lagi Sobat Cuan, potensi untuk arah pergerakan indeks harga saham gabungan, maksudnya arah pergerakan saham BBNI atau Bank Negara Indonesia BNI bisa berpotensi sampai 8.000 sampai dengan 8.200. Tapi semua keputusan berada di tangan Anda sebagai investor. Disclaimer on tentunya ya. Nah, kalau Anda melihat juga mungkin ketika melihat saham BBNI dan juga beberapa saham blue chip lainnya, kita masuk mungkin ke sektor yang cukup prospektif atau mungkin digadang-gadang bisa melakukan berbalik arah begitu ya atau menjadi naik gitu atau udah menjadi tahunnya untuk terjadi potensial kenaikan. Sektor properti, Anda melihat seperti apa sih untuk arah sektor properti, Pak Alfati? Ya, sektor properti ini apa namanya agak mulai menarik gitu ya. Jadi dari yang saya dengar dari teman-teman yang bergerak di sektor properti, ini mulai ada eh, pembelian ya gitu ya. Nah, apa namanya bisa jadi karena sudah mulai ada optimisme lagi ya tentang properti ini. Dan kalau kita lihat itu seperti misalnya eh, ya terutama di saham-saham properti yang eh, kayak mall gitu ya, yang punya mall gitu ya, Ciputra, kemudian Pakuwon gitu ya. Nah ini dengan apa namanya pelonggaran PPKM itu menjadi satu yang menarik gitu ya, menjadi satu potensi buat mereka. Kemudian juga mungkin di apa namanya di sektor-sektor properti industri gitu ya. Nah ini mungkin apa namanya masih belum gitu ya karena kan eh, memang kita sempat beberapa minggu yang lalu kita mendapatkan data bahwa PMI Indonesia tertinggi ya selama ini tapi mungkin hanya kapasitas ya tapi untuk industri baru mungkin belum ya. Jadi apa namanya kira-kira seperti itu. Mhm. Kalau kita lebih mengerucutkan sedikit antara mungkin yang tadi Anda sempat singgung antara Pewon, CTRA, BSDA dan juga APLN atau mungkin ada SMRA juga yang cukup menarik. Anda melihat yang mungkin bisa ditimbang-timbang oleh Sobat Cuan apa nih Pak Alfati? Ya, kalau saya lihat ya dari BSDE, kemudian SMRA, kemudian PTRA, itu ketiga-tiganya potensi upside-nya masih cukup tinggi gitu ya. Eh, dan ini sekarang sedang polanya sedang rebound ya setelah terjadinya koreksi. Hanya kalau BSD ini masih harus menguji level 1220, kemudian kalau SMRA itu dia menguji 1020 ya, dan kemudian CTRA itu di 1200. Nah kalau level-level itu tertembus, potensi upside-nya akan jauh lebih mudah.